Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi, mata pencarian, agama, dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, yang pertama yaitu ada tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab adalah bangsa pencipta syair. Penyair-penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Akan tetapi, karena sudah kemasukan paham kebendaan, maka syair mereka itu hanya memuja suku, kenikmatan, dan kemegahan. Rakyat bangsa tersebut mempunyai kebiasaan pagelaran puisi yang diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukas dan Nuzul Majas. Nah, bentuk tradisi yang positif sebelum datangnya Islam yaitu bangsa Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Ketika itu pengetahuan tentang nasab ini merupakan salah satu cabang kajian yang dianggap penting, dan setiap kabilah hafal akan silsilahnya, sehingga semua anggota keluarga menghafalkannya karena tetap murni dan silsilah itu dibanggakan terhadap kabilah-kabilah lain. Sedangkan tradisi negatif masyarakat Arab sebelum Islam yaitu kebiasaan membunuh anak perempuan karena takut lapar dan malu. Alasan mereka membunuh anak perempuan yaitu menganggap bahwa anak perempuan adalah biang dari petaka karena dari segi fisik perempuan lebih lemah daripada lelaki. Ketika lemah, secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang, dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, menghambat pembangunan, dan kurang bisa mandiri serta menggantungkan pada laki-laki. Dan semua itu adalah aib bagi mereka, maka harus ditutupi dan kalau perlu dibuang. Dalam hal kepercayaan, bangsa Arab jahiliyah juga ditentang Islam, yaitu kebiasaan mereka menyembah sesuatu buatan mereka sendiri, seperti patung, atau menyembah matahari atau benda-benda lainnya yang mempunyai kelebihan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah, yaitu yang pertama ada perjudian atau maisir. Hal ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, San'ah, Hijr, Yasrib, dan Dumat al-Jandal. Yang kedua yaitu minum arak atau khamar dan berfoya-foya. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan. Yang ketiga yaitu nikah istibda, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya laki dari kalangan terkemuka, keturunan baik, dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. Yang keempat yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup jika seorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan, karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan. Yang kelima yaitu membunuh anak-anak. Yang keenam yaitu lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung. Dan yang terakhir yaitu prostitusi, yaitu memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita yang menandakan bahwa wanita itu adalah pelacur. Selanjutnya yaitu mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu ada berternak. Nah, berternak ini menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba, dan jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka akan menjualkannya kepada orang lain. Binatang ternak yang mereka pelihara yaitu biri-biri, kambing, dan unta. Yang kedua yaitu bertani. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur mempunyai mata pencarian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain yaitu sayuran dan buah-buahan. Kemudian hasil pertanian itu akan dijual ke kota-kota seperti Makkah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaibar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran, sedangkan Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi.
Pertanian mereka menggunakan sistem tanda hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahara utamanya menghasilkan palawija. Nah, hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Yang terakhir yaitu berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Makkah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta, ataupun naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain yaitu Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Biasanya mereka berangkat secara perombongan untuk menghindari perompak di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Dan barang dagangan mereka antara lain yaitu kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka kembali membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Makkah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Makkah yaitu adalah Pasar Ukas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajah, dan Pasar Majnah. Adapun alat transportasi utama yang digunakan mereka saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Selanjutnya yaitu agama kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu Yahudi. Agama ini dianut oleh orang-orang Yahudi yang berimigrasi ke Jazirah Arab. Daerah Madinah, Khaybar, Fad, Wadi, Al-Qura, dan Taimah yang menjadi pusat penyebaran pemeluknya. Yaman juga dimasuki ajaran ini dan bahkan Raja Zunuwas al-Himyari juga memeluknya. Dia meminta penduduk Najran agar masuk agama Yahudi. Walaupun kalau tidak masuk agama Yahudi, mereka akan dibunuh. Karena mereka menolak, maka digalilah sebuah parit yang dipasang api di dalamnya, sehingga mereka dimasukkan ke dalam parit itu, dan yang tidak mati karena api itu akan dibunuh dengan pedang atau dibuat cacat. Yang kedua yaitu Kristen. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Ghasasina dan Al-Munadhirah. Ada beberapa gereja besar yang terkenal, misalnya Gereja Hindun Al-Aqdam, Al-Laj, dan Harah Maryam. Para misionaris Kristen ini menyebarkan agamanya dengan bahasa Yunani yang waktu itu mazhab-mazhab filsafat dan berbagai macam aliran-aliran menyerbu daerah itu. Inilah yang melahirkan kelompok agama Kristen yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru, termasuk Jazirah Arab dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu Majusiyah. Sebagian sekte Majusi masuk ke dalam Jazirah Arab di Bani Tamim. Di antaranya yaitu Zararah Haji bin Zararah, demikian juga Al-Aqra bin Habis dan Abu Sud, yaitu kakek Waqi bin Hisan, termasuk yang menganut ajaran Majusi ini, dan agama ini juga masuk ke daerah Hajar di Bahrain. Yang keempat yaitu paganisme, yaitu kepercayaan dengan menyembah ratusan patung berhala yang bermacam-macam bentuknya di sekitar Ka'bah, bintang-bintang dan matahari yang mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah, dan penyembahan bintang-bintang juga muncul di Jazirah Arab, khususnya yaitu di Haran, Bahrain, dan di Makkah. Dan mayoritas Bani Lahm, Khuzu'ah, dan Quraisy. Sedangkan penyembahan matahari ada pada negeri Yaman, dan penyembahan tersebut dapat mendekatkan mereka pada Tuhan. Yang terakhir yaitu Al-Hunafa. Al-Hunafa ini yaitu salah satu corak beragama yang ada sebelum Islam yang datang selain tiga agama di atas adalah Hanafiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama yang murni yang tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembahan berhala-berhala, dan juga tidak menganut agama Yahudi maupun Kristen, akan tetapi mengakui keesaan Allah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanafiyah, dan sebagai aktualisasi dari milah Ibrahim. Warisan mereka yang kemudian diadopsi Islam adalah penolakan untuk penyembahan berhala, keengganan untuk berpartisipasi dalam perayaan-perayaan untuk menghormati berhala-berhala, pengharaman binatang sembelihan yang dikorbankan untuk berhala-berhala,
pengharaman minum arak, pengharaman zina, pengharaman memakan bangkai, darah, dan daging babi, berdiam diri di Gua Hira sebagai ritual ibadah di bulan Ramadan, dan memperbanyak kebajikan dan menjamu orang miskin sepanjang bulan Ramadan, pemotongan tangan pelaku pencurian, dan larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan pemikulan beban-beban pendidikan mereka. Materi yang terdiri yaitu ada sistem politik masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu penduduk kota Al-Hadrah yang tinggal di kota peninggian Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Nah, para pedagang dan kabilah-kabilah yang berani membeli barang perdagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Yang kedua yaitu penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, yaitu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, mereka ini tidak mempunyai perkampungan yang tetap, sehingga mereka mencari mata pencarian yang tepat bagi mereka. Nah, mata pencarian yang tepat bagi mereka yaitu adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.